Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Liban. Di sini kita akan melanjutkan materi pertemuan pertama kita, yaitu belajar dasar HTML. Nah, di materi yang kedua ini kita akan membuat sebuah tag atau kita akan belajar cara pembuatan sebuah paragraf. Nah, atau ya bisa dibilang kita akan menggunakan teks. Nah, kita akan menggunakan tag untuk sebuah teks. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya menggunakan teks editor atau kode editor berupa Sublime Text 3 atau Sublime Text 3. Nah, kenapa saya menggunakan Sublime Text 3? Ini adalah teks editor atau kode editor yang biasa saya gunakan ketika membuat sebuah pemrograman. Nah, kalian bisa download ini, linknya ada di deskripsi. Keunggulannya banyak, nanti akan saya jelaskan keunggulannya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita membuat, terlebih dahulu kita buat new file. Terus filenya kita save di tempat yang kemarin, tempel. Terus di sini kita buat halaman 2. Nggak usah halaman 2, sesuai materi aja, itu tentang paragraf .html. Nah, udah, nanti kita save. Setelah kita save, otomatis Sublime Text akan mendeteksi bahwasannya yang akan kita buat yaitu HTML. Kenapa saya tahu? Karena di Sublime Text-nya sudah berubah. Yang pertamanya yang itu adalah plain text atau teks biasa. Ketika kita membuat sebuah file yang ekstensinya HTML, otomatis dia akan mendeskripsikan bahwasannya kita sedang membuat sebuah kode yang berbahasa HTML atau yang berbasis HTML, yang berekstensi HTML. Nah, setelah itu pertama yang harus kita lakukan ialah membuat struktur HTML itu sendiri. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah struktur HTML itu kita membuatnya manual. Kalau menggunakan notepad itu manual, notepad biasa itu manual. Kita harus mengetikkan HTML, terus kita harus ngetik lagi headnya, terus harus kita tutup, kita harus buat title, terus kita harus membuat tutup titelnya, terus kita harus membuat body, terus harus kita buat tutup tutup headnya. Kita harusnya membuat tutup headnya dulu, terus baru kita buat body, baru kita buat tutup body. Nah, baru yang terakhir kita harus membuat tutup HTML-nya. Nah, tapi di Sublime Text ini sudah lebih disingkat atau lebih dipercepat. Kita tinggal membuat HTML, terus kita tag. Nah, jadi langsung strukturnya. Inilah salah satu kelebihan dari Sublime Text itu sendiri. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah tag P atau tag paragraf. Nah, gimana cara membuatnya? Setelah kita membuat struktur ini, title mungkin kita bolehlah isi di sini buat paragraf. Nah, ini untuk judul halaman kalian atau judul yang di atas nanti di browser. Nanti kita akan melihat setelah kita membuatnya. Nah, terus tag paragraf itu tagnya berupa P. Kita sini buat P. Terus sini kita buat tutorial paragraf 1. Kita tutup langsung. Ketika kalian membuat sebuah tag, ketika kalian sudah membuka sebuah tag seperti ini, tag P, kalian buat tag P, terus kalian kalau menutupnya di Sublime Text ini juga enak. Kalian tinggal buka kurung terus garis miring. Nah, otomatis dia akan tertutup sendirinya. Nah, oke, kita Ctrl S. Terus di Sublime Text juga kita dipermudah untuk membukanya di browser tanpa harus kita membuka folder seperti ini. Kita buka folder, terus kita cari HTML, baru kita buka. Nah,
di Sublime Text ini kita sudah dipermudah. Kenapa saya bilang dipermudah? Nah, ini contohnya. Kalian tinggal klik kanan di halaman kosong di sini. Kalian tinggal klik kanan. Setelah klik kanan, kalian langsung buka di open in browser. Nah, otomatis ya sudah terbuka di browsernya tanpa harus kalian membukanya lewat folder dulu. Kalian cari foldernya dulu, kalian cari filenya dulu, baru terbuka. Nah, di Sublime Text itu sudah dibuatkan jalannya. Nah, oke, nah ini paragraf pertama kita. Nah, sekarang kita akan membuat dua paragraf. Paragraf kedua. Oke. Nah, di sini juga lebih mudah. Ketika kalian membuat sebuah tag, kalian tinggal buka aja, terus ada tulisan tag P di sini di halaman Sublime Text kalian tinggal enter. Otomatis dia akan membuka dan menutup. Nah, baru kalian langsung ketikkan di tengah-tengahnya. Tutorial paragraf 2. Refresh. Nah, terus kita buka lagi di browser, kita refresh. Nah, untuk ini kita sudah jadi dua paragraf. Nah, paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, di antara paragraf 2 ini ada jarak, maka browser sudah membacanya bahwasannya paragraf 1 dan paragraf 2 terus dikasih jarak. Nah, kalau jaraknya kurang jauh atau kalian ingin jaraknya lebih dikasih spasi lagi, kalian bisa menggunakan BR. Nah, BR ini memungkinkan kalian untuk memberikan spasi atau menambah jarak, atau memberikan spasi di paragraf kalian, atau menambah jarak spasi. Nah, menambah jarak spasi ke bawah di paragraf kalian. Nah, sini kita juga akan bahas mengenai tag BR dan juga tag HR. Nah, tag BR ini tadi berfungsi untuk menambahkan spasi ke bawah atau memberikan jarak lebih antar paragraf. Nah, kalau tag HR ini sendiri, ini berfungsi untuk memberikan garis horizontal di bawah ketika kalian selesai menulis, atau ingin kalian memberikan jarak tapi jarak itu berupa garis. Nah, kalian bisa menggunakan tag HR. Nah, cara menggunakan tag BR itu seperti ini. Nah, di sini saya akan menambahkan spasi. Saya akan menambahkan spasi lagi menggunakan tag BR. Kita tulis, kita klik BR, langsung kita enter. Nah, BR ini merupakan tag tunggal, dia tidak ada penutupnya, dia hanya ada pembuka. Ya udah, fungsinya untuk memberikan spasi tadi. Nah, jadi dia itu tag tunggal atau elemen tunggal ya. Jadi dia tidak ada penutupnya, tidak ada, dia cuma ada pembukanya saja. Nah, tag BR. Setelah itu kita Ctrl S, kita buka, maka di sininya, nah otomatis dia menambah jaraknya, paragrafnya itu lebih berjarak. Nah, oke, saya tidak ingin tag BR ini ditaruh setelah penutup paragraf, tapi saya ingin tag BR ini ditempatkan di dalam sebuah paragraf. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi seperti ini. Kita taruh tag BR-nya ini di dalam sebuah paragraf. Oke, sini ya, tutorial, habis itu dalam sini kita buat BR. Terus Ctrl S. Nah, yang terjadi tutorial terus dikasih spasi ke bawah, di spasi bawah itu baru tulisan paragraf satunya. Nah, itu fungsi dari BR itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah fungsi HR. Nah, untuk fungsi HR itu akan memberikan garis bawah horizontal. Nih, seperti ini. Kita taruh sini HR. Oke. Kita buat, terus kita save. Nah, di sini akan menampilkan garis panjang, yaitu garis horizontal di bawah paragraf. Apakah HR ini bisa ditaruh di dalam sebuah paragraf? Oke, kita coba. HR kita taruh di dalam paragraf. HR. Apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi spasinya, kalau kita menggunakan BR, spasinya ke bawah tanpa garis, tapi kalau kita menggunakan HR, spasinya ke bawah tapi dengan garis horizontal. Nah, itu fungsi dari
AR dan PR. Nah, oke. Terus kita ada tag baru. Adalah tag umum atau biasanya itu adalah icon umum di Microsoft Word, yaitu cara menebalkan tulisan, cara membuat tulisan miring, dan cara memberikan garis pada tulisan. Nah, sekarang kita buat contoh seperti ini. Kita buat paragraf baru P, dalamnya kita buat saya ingin belajar pemrograman. Terus kita tutup P-nya. Oke. Nah, kalau kita buat seperti ini saja tulisannya, belum kita save ya. Oke. Tulisannya ya biasa, tulisan biasa. Nah, tapi gimana caranya kita ingin menebalkan tulisan saya, terus kita miringkan tulisan ingin, terus kita beri garis di tulisan belajar. Gimana caranya? Nah, caranya saya sebelum sayanya ini kita buat B atau bold, kita buat B. Setelah saya kita tutup B. Nah, sebelum ingin kita buat tag baru yaitu tagnya I. Setelah itu kita tutup tag I-nya. Nah, belajar pemrogramannya kita buat bergaris bawah menggunakan U. Setelah itu U-nya kita tutup. Nah, maka dia akan berubah. Tuh, sayanya tebal, inginnya menjadi talik atau miring, belajar pemrogramannya bergaris bawah. Nah, itu icon umum atau biasanya ya seperti style umum pada Microsoft Word. Kita bisa juga menggunakannya di pembuatan sebuah web atau pembuatan HTML ini sendiri. Nah, sekian materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tunggu video bagian ketiganya. Oke.